4 jenis manusia. Silahkan kita memilih masing-masing dari 4 jenis manusia tersebut. Sesungguhnya pilihan ada pada tangan manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakdir dan menentukan. Manusia yang pertama, dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, dia senantiasa beriman kepada Allah, dia senantiasa bertakwa kepada Allah, beramal saleh. Maka ini adalah manusia yang paling terbaik. Dialah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, yaitu seorang pemuda yang dia hidup di dalam masa mudanya, tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang niscaya Allah akan selalu naungi mereka pada hari yang hari itu tidak ada naungan apapun kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari 7 tersebut, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang sampai mati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik senantiasa akan selalu mendapatkan kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fil jannati fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada sebuah surga yang siapa saja yang tidak masuk ke dalam surga tersebut, yaitu ibadah kepada Allah, dari mulai dia baligh sampai dia mati, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Orang inilah yang disebutkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian yang pasti. Manusia yang kedua adalah manusia yang dia sengsara dari mulai baligh sampai dia mati. Dia orang kafir, dia orang yang tidak beriman, dia orang yang musyrik. Inilah manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fa 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari mulai balik kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, laknat seluruh manusia. Orang yang paling merugi. Manusia yang seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fajir, banyak dosa, kafir, musyrik, benar-benar di dalam neraka. Mereka dengan maksiatnya mendapatkan neraka dunia sebelum neraka akhirat. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya lil ma'asi jahimun qabla jahimil akhirah. Sesungguhnya maksiat memiliki rasa neraka jahanam di dunia sebelum neraka jahanam di akhirat. Manusia yang ketiga adalah manusia yang indah hidupnya, manusia yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Merekalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk seorang hamba kebaikan, Allah akan pakai hamba tersebut. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana orang tersebut dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah? Mungkin dia dari mulai baligh ahli maksiat,
dari mulai balik kafir, dari mulai balik penuh dengan kesyirikan, kemudian sebelum meninggal diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah memberinya petunjuk untuk senantiasa beramal saleh sebelum meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa, keji, fahisyah, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat, maka mereka langsung mengingat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidup mereka penuh dengan maksiat, tetapi Allah tutup akhir hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah, diberi petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal, untuk membaca Al-Quran sebelum meninggal, untuk sholat pertama dan terakhir sebelum meninggal, untuk wafat di atas dakwah kepada Allah sebelum meninggal, untuk bersedekah sebelum meninggal. Ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan yang keempat ini kalau saya boleh katakan, ini lebih buruk daripada yang kedua, lebih menyakitkan daripada yang kedua. Yang keempat adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 266. Allah berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Sebelum saya artikan dan saya jelaskan, saya ingin menggambarkan sebuah kehidupan seseorang. Ada orang mengumpulkan harta dengan banyak, membangun rumah megah mewah, mempunyai semua alat transportasi, sampai tua dia begitu. Kemudian suatu ketika anak-anaknya masih kecil, kemudian rumahnya hancur, entah terbakar, entah saat itu dia terjadi gempa atau apapun. Karena sudah tua, dia tidak sanggup lagi untuk membangun rumah tersebut. Dia tidak juga bisa berharap kepada anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil. Ayat ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Sebelum saya sebutkan hadisnya, saya artikan dulu. Apakah kalian ingin untuk mendapatkan sebuah kebun min nakhil wa a'nab, kebun kurma, kebun anggur, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemudian kalian memiliki keturunan-keturunan yang lemah karena masih kecil-kecil, lalu kebun tersebut yang sudah berbuah tinggal petik, setelah diurus sedemikian lama, kebun tersebut datang angin puting beliung kencang, saking kencangnya di dalamnya terdapat api menghancurkan kebun tersebut sehancur-hancurnya. Sudah tua, dia tidak bisa menanam lagi. Anak-anaknya masih kecil, tidak bisa menolong bapaknya yang sudah tua. Demikianlah perumpamaan yang Allah buat untuk manusia agar mereka berpikir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat, "Fi man tarawna nazalat hadhihi al-ayah?" Wahai para sahabatku, pada siapakah ayat ini diturunkan? Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Ghadiba Umar radhiyallahu anhu marah. Taqulu na'lam aw la na'lam. Sudah, kalian ucapkan saja, kami tahu atau kami tidak tahu. Jangan ucapkan Allahu a'lam. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak muda belia di zamannya tersebut, ahli tafsir tersebut, turjumanul Quran, habrul ummah, ulamanya umat Islam, ulamanya para sahabat, berkata, fi nafsi minha syai'
wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku ada sesuatu yang ingin aku katakan di dalam diriku. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya bana akhi, qul la tahkir nafsak. Wahai anakku, ucapkan apa yang kau ketahui, jangan hinakan dirimu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, duribat li amal. Ayat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perumpamaan sebuah amalan. Kata Umar bin Khattab, ayo amal? Amalan apa? Kemudian kata Abdullah bin Abbas, li amal, sebuah amalan. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, duriba li rajulin ghaniyin bi ta'atillah. Ayat ini dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan untuk orang-orang yang senantiasa dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli masjid, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli puasa, pengurus ini, panitia ini, pengurus yayasan dakwah, ahli sosial. Dulunya dia taat kepada Allah, ghani bi ta'atillah. Thumma yab'athuhu Allahu syaitana lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya syaitan. Fa'umila bi ma'siyatillah. Maka akhirnya syaitan membuat dia di akhir hidupnya, hati-hati, di akhir hidupnya bermaksiat kepada Allah. Fa'aghraqa a'malahu. Maka habislah seluruh amal ibadahnya. Yang saya ingin sampaikan pada khutbah kali ini, berapapun amal ibadah Anda, jangan pernah Anda ujub dengannya. Karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan ditutup hidup di dalam dirinya. Apakah dengan ketaatan ataukah dengan kemaksiatan.